Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kita ngaji bersama Bapak Haji Mulkan. Beliau bertanya berkenaan dengan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sebelum Mi'raj, yakni naik ke langit, Rasulullah singgah di Baitul Maqdis atau Palestina. Kemudian Rasulullah di sana melaksanakan sholat dan diikuti oleh para nabi yang lain. Kemudian ada pembahasan menarik yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dalam mengomentari atau menjelaskan kejadian tersebut. Kemudian dikutiplah surah Ali Imran ayat yang ke-169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Dan janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Yakni ketika orang berperang membela agama Allah gugur mati, itu hakikatnya mereka tidak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, tentunya dengan alam yang berbeda. Yurzaquna, mereka diberikan rezeki. Kemudian dijelaskan, yajibu 'alal muslimi ay ya'taqida annal hayatal barzakhiyyata la tajri 'alaiha sunanul hayatid dunyawiyah. Wajib bagi setiap muslim untuk meyakini bahwasannya kehidupan alam barzakh itu tidak berlaku seperti kehidupan dunia. Apabila kehidupan orang-orang yang mati syahid di barzakh, di sisi Tuhan mereka itu sempurna, fa inna hayatal anbiya'i akmalu, tentu kehidupan para nabi itu lebih sempurna. Jadi bedakan antara hidup di alam dunia dengan hidup di alam barzakh. Jadi hidup itu kan fase-fase, ada alam rahim, ada alam dunia, besok kita ke alam barzakh. Kondisinya juga berbeda. Kalau orang yang meninggal seperti pahlawan kita, orang-orang Islam yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia kemudian gugur, mereka itu adalah hidup di sisi Tuhan, diberikan rezeki. Apalagi para nabi tentunya kondisinya lebih sempurna. Berkenaan dengan hal tersebut, di dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Fi Musnadihi, saya punya kitabnya itu kurang lebih 6 jilid. Beliau meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas berkata, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun." Para nabi itu hidup di alam kubur mereka, aktivitasnya yusallun, mereka sholat. Jadi para nabi itu di alam kuburnya sholat. Lah kalau para syuhada bagaimana? Hidup di sisi Tuhannya, diberikan rizki. Nah tentunya ini wallahu a'lam, yang namanya Isra Mi'raj itu kan wilayah iman, Mas Toto. Yang berperan itu percaya atau tidak, masalah hati, masalah keimanan. Namun kalau yang menyampaikan itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang track recordnya itu nggak pernah bohong, statusnya adalah as-siddiq, orang yang sangat jujur, tentunya informasi dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita benarkan. Karena di antara iman adalah al-imanu bima ja'a bihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Iman diantaranya adalah percaya terhadap apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya dari Pak Haji Mulkan, terus akhirnya saya juga mikir-mikir, Pak Haji, kenapa kok sholat? Oh ternyata sebelum Rasulullah dalam tanda petik itu berjumpa dengan Allah untuk menerima tugas, tugasnya juga sholat. Ternyata sholat itu adalah hal yang paling istimewa, ibadah yang paling utama bagi setiap hamba Allah yang beriman, bagi setiap muslim. Sekali lagi dikatakan bahwa oleh para ulama, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, naik kayak gini tuh. Amalnya itu naik. Saya akan sedikit kutipkan surah Fatir. Di dalam surah Fatir itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat yang menarik, yaitu man kana yuridul 'izzata fa innal 'izzata falillahil 'izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u ila akhiril ayat. Siapa yang menginginkan kemuliaan, maka seluruh kemuliaan itu adalah milik Allah. Naik kepada Allah al-kalimut thayyib, kalimat-kalimat yang baik. Jadi berarti mi'raj itu secara bahasa naik, Mas Toto. Jadi Mas Toto nanti kalau pulang terus tidur di ranjang itu namanya mi'raj. Mi'raj secara bahasa. Namun mi'raj yang dimaksud di sini adalah al-kalimut thayyibu, naiknya kalimah-kalimah yang baik. Masa kita mulai dari sholat itu Allahu Akbar udah kalimah baik, terus kabira walhamdulillahi katsiran dan seterusnya, baca Fatihah. Itu berarti makna mi'raj adalah naiknya kalimat-kalimat pujian dari orang mukmin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk sholat, senantiasa bertutur kata yang baik sehingga kata-kata baik kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.